Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili wan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts lin-nas liyunzirahum min kaydisy syaitan wa yunjiyahum min 'adzabin nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jum'ah rahimakumullah. Biidznillah wa bi'aunillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih dapat menghirup udara. Kita masih menyempatkan waktu kita, meluangkan waktu kita, meluruskan niat kita, melangkahkan kaki kita menuju satu tempat yang insyaallah penuh ridha Allah Subhanahu wa taala, guna memenuhi salah satu seruannya, yaitu melaksanakan salatul Jum'ah. Mudah-mudahan semua langkah dan niat kita dicatat sebagai ibadah, dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dijadikan bekal untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jum'ah yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan sukses dan bahagianya manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di antaranya adalah cara komunikasi kita dan cara interaksi kita. Bila komunikasi kita, interaksi kita benar dan dibenarkan oleh Allah melalui Rasulnya, fa insyaallah kesuksesan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti akan kita gapai, akan kita peroleh. Lalu gambaran komunikasi dan interaksi kita yang dibenarkan itu seperti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran dalam salah satu hadisnya. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu ini berada.
bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu itu berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang baik diikutkan dengan perbuatan yang tidak baik. Maksudnya apa? Bila kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maka segera kita melakukan perbuatan yang baik. Tampuha, niscaya perbuatan yang baik itu akan menghancurkan, akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah engkau dengan sesama manusia dibingkai dengan bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 pola, ada 3 cara komunikasi dan interaksi kita. Yang pertama, Rasulullah berpesan kepada kita semuanya agar kita bertakwa kepada Allah di mana saja kita itu berada. Bertakwa kepada Allah tanpa dibatasi oleh ruang, tanpa dibatasi oleh waktu, tanpa dibatasi oleh keadaan. Di mana saja kita berada, kapan saja, dalam situasi dan kondisi apa saja, kita dituntut, diperintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sesungguhnya manusia yang hidupnya senantiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya manusia yang senantiasa intens berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang hidupnya senantiasa berkomunikasi dengan Allah, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi dan kondisi apapun, fa insyaallah hidupnya itu akan senantiasa mendapat bimbingan, akan senantiasa mendapatkan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidupnya pasti berada pada real yang telah dibenarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Hidupnya itu tidak akan menyeleweng, hidupnya itu tidak akan keluar dari real, hidupnya itu akan senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia yang senantiasa berkomunikasi dengan Allah, senantiasa intens berinteraksi dengan Allah, mendapatkan jaminan dari Allah kesuksesan baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya hanya milik orang-orang yang bertakwa, hanya untuk orang-orang yang bertakwa, mafaza, kesuksesan, kebahagiaan yang hakiki, yakni kebahagiaan dari dunia sampai di akhirat nanti. Saudara-saudara seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa dalam firman Allah tersebut Allah mendahulukan kata lil muttaqina daripada kata mafaz? Kalau menurut tatanan bahasa, sebenarnya inna mafaza lil muttaqina, tetapi justru di situ Allah mendahulukan inna lil muttaqina mafaza. Artinya ini mempunyai arti takhsis. Hanya, sungguh hanya milik orang-orang yang bertakwa, kesuksesan, kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, yakni kebahagiaan dari dunia sampai di akhirat nanti. Sungguh hanya milik orang-orang yang senantiasa berkomunikasi dengan Allah, hanya untuk orang-orang yang berinteraksi dengan Allah ketika berada di alam dunia, ketika kita hidup di alam dunia ini, dalam situasi dan kondisi apapun. Itulah
sungguhnya akan memperoleh kesuksesan yang hakiki yang abadi. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dibatasi oleh ruang, tanpa dibatasi oleh waktu, tanpa dibatasi oleh situasi dan kondisi, Allah menjamin min amrihi yusra. Semua urusannya, semua persoalannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saudara-saudara musliman dan saat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita mendapatkan ujian, bila kita mendapatkan cobaan, bila kita mendapatkan persoalan, seharusnya kita itu senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengeluh dengan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan makhluknya, tetapi mengeluh mengadu hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sesungguhnya sudah berikrar. Kita sesungguhnya sudah berjanji minimal 17 kali dalam satu hari satu malam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdi, hanya kepada Engkau kami berta'abbud, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Hanya kepada Engkau kami minta perlindungan, bukan selain daripada Engkau, bukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia yang senantiasa berinteraksi dengan Allah, senantiasa berkomunikasi dengan Allah, apalagi kalau kita ini ada suatu persoalan, ada suatu permasalahan, dan kita bangun malam, kita mengeluh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita bangun di malam hari mengeluh dengan Allah, mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala semua persoalan yang sedang kita hadapi, semua permasalahan yang sedang kita hadapi. Apa janji Allah? Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Allah Subhanahu wa taala nanti akan menempatkan kita semuanya maqaman mahmuda pada suatu tempat yang sangat terpuji. Semua persoalan itu akan gampang, semua persoalan itu akan ringan. Ma'asyiral muslimin jamaah salatil Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang kedua, komunikasi, interaksi kita yang benar dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Setiap kali kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maka segeralah hentikan perbuatan yang tidak baik itu. Kita kerjakan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan, akan menghancurkan perbuatan yang tidak baik. Manusia yang baik itu bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah, bukan manusia yang tidak pernah berbuat keliru. Akan tetapi manusia yang baik itu adalah manusia yang pernah berbuat salah, pernah berbuat keliru, tetapi mengakui kesalahannya dan kekeliruannya, berhenti melakukan kesalahan dan kekeliruan itu. Keliru dan salah itu merupakan nature of law, merupakan sunnatullah. Sejak manusia pertama Abina Adam wa Ummina Hawa pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kekeliruan.
di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kamu berdua jangan dekati hadhihi asy-syajarah, pohon ini. Dalam salah satu tafsir asy-syajaratul khuld, pohon yang abadi. Andaikan kalian berdua mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, kamu berdua, kalian berdua akan menjadi orang yang telah menganiaya dirinya sendiri, melakukan perbuatan satu kali kesalahan, melanggar ketentuan Allah satu kali kesalahan. Dalam salah satu riwayat obat yang 450 tahun baru diterima. Itu pun ditempatkan, dipindahkan dari satu tempat yang penuh kemuliaan, yakni Jannatul Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan, dipindahkan ke alam dunia yang fana ini. Yang satu di bawah kaki gunung Himalaya Abina Adam wa Ummina Hawa, ditempatkan di Jaziratul Arabiyah. 450 tahun tobatnya baru diterima, melakukan perbuatan kesalahan dan kekeliruan satu kali. Nah, untuk kita semuanya sebenarnya tidak harus menunggu sampai 450 tahun. Kita melakukan perbuatan keliru, perbuatan salah, hentikan perbuatan salah dan keliru itu. Kita perbaiki diri kita menuju perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah tambuha, manusia yang seperti itu sesungguhnya manusia yang sedang berkomunikasi dengan dirinya, dengan jiwanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara seiman dan seakidah, setiap kali kita ingin bertindak, ingin melakukan sesuatu, maka bertanyalah, ajaklah jiwa kita komunikasi dengan hati kita yang dalam. Benar atau tidak yang kita kerjakan ini? Karena setiap kali manusia itu melakukan perbuatan yang tidak benar, pasti hatinya itu akan mengatakan tidak benar. Hati kecilnya itu mengatakan itu salah. Hati kecilnya pasti tidak setuju. Cuman apa? Ada dorongan hawa nafsu. Sesungguhnya dalam jiwa manusia itu ada pengawal. Yang dua ini senantiasa mengajak perbuatan yang baik. Yang dua ini senantiasa mengajak perbuatan yang baik. Apa yang mengajak perbuatan yang baik? Yaitu malaikat. Dalam salah satu riwayat, malaikatnya disebut dengan malaikat Qori, yang mengajak manusia itu senantiasa berbuat baik, yang mengajak perbuatan yang tidak baik. Kita ini ada bisikan yang selalu mendorong kita, mengajak kita untuk tidak berbuat baik, yaitu iblis laknatullah. Iblis. Maka Al-Quran mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua sisi yang mengajak berbuat fujur, berbuat yang tidak baik. Satu sisi mengajak perbuatan yang baik. Dan setiap kali bisikan itu mengajak perbuatan yang baik, itulah sesungguhnya manusia sejatinya. Apa dia itu? Manusia itu sendiri. Istighfar, minta fatwa pada diri kita, ajak komunikasi hati kita yang dalam, jiwa kita yang dalam. Setiap kali kita ingin melakukan perbuatan yang tidak baik, setiap kita ingin melakukan sesuatu, setiap kita ingin melakukan baik atau tidak, yang akan kita kerjakan. Lalu yang ketiga, wakhaliqin nas bihuluqil hasan. Bergaulah dengan sesama manusia. Islam mengajarkan kepada kita semuanya wakhaliqin nas, komunikasi, berinteraksi dengan sesama manusia tanpa melihat suku, tanpa melihat golongan, tanpa melihat agama,
dan lain sebagainya. Rasulullah mengatakannya mempergunakan kata nas, ajak berkomunikasi, interaksi, bergaul dengan sesama manusia. Tapi Rasulullah melanjutkan hadisnya itu, bikhuluqin hasanin, dibingkai dengan akhlak yang mulia. Artinya apa? Di sini ada pembatasan. Kita bergaul dengan sesama manusia itu diperintahkan, dianjurkan oleh Islam. Tetapi kalau sudah berbicara masalah akidah, itu adalah lana a'maluna wa lakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Bergaul hanya sebatas duniawiyah, hanya sebatas kepentingan duniawiyah, bukan kepentingan ukhrawiyah, bukan masalah akidah. Perlu yang kita catat, perlu kita selalu ingat, itu adalah masalah duniawiyah, bukan masalah akidah. Kalau masalah akidah, garisnya sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Kita tidak dibenarkan mengganggu mereka, mereka pun tidak dibenarkan mengganggu kita. Maka dalam hadis, man ada zimmiyan faqad adani, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, yang bisa diajak kerjasama, yang tidak memusuhi kita, Rasulullah mengatakan faqad adani, maka sama saja sesungguhnya orang itu menyakiti aku. Ini ajaran Islam. Jadi moderasi itu sudah diajarkan sejak zaman Rasulullah SAW. Untuk orang Islam, moderasi beragama bukan hal yang baru, tetapi sejak zaman Rasulullah SAW itu sudah diajarkan. Jadi pada intinya, kalau kita ingin menggapai kesuksesan, memperoleh kesuksesan yang hakiki, yang abadi, yakni kesuksesan dari dunia sampai di akhirat nanti, minimal ada 3 hal. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Kita senantiasa berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah. Yang kedua, istighfar. Kita senantiasa minta fatwa, nasihat kepada diri kita, kepada jiwa kita. Setiap kali kita melakukan yang tidak baik, maka segeralah kita berhenti melakukan yang tidak baik itu, perbuatan diganti dengan perbuatan yang baik. Dan yang ketiga, khaliqun nas bi khuluqin hasanin, berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama manusia. Insyaallah jika 3 hal ini sudah kita terapkan, sudah kita aplikasikan, kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insyaallah kita semuanya akan mendapatkan kebahagiaan dari dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dari dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وعظم، واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين يا رب العالمين اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح شؤوننا برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة فبأي آلاء ربكما تكذبان